So, hello everyone. How are you today? I hope all of you, in a good condition. So, today we're going to the next chapter. We will learn about kind of some materials, yeah, the unit 9. Okay, welcome to the unit 9, chapter 9. In the chapter 9, we will learn about expressing habit and then used to, used and also used to, and then homonym and homophone. So let's discuss one by one. The first material adalah expressing habit. Habit adalah kebiasaan, expressing itu artinya adalah menyampaikan. So here we go. Take a look on your screen. We hardly ever go out. Hardly ever. Dari kata ever. Pernah kan? Artinya. Nah, hardly di sini kan dengan keras. Berarti memang maximizing atau maksimum. Jadi, you can say hardly ever itu means that sering kali atau sering sekali. Kayak gitu. And then ada juga frequently, to say something expressing habit gitu kan. Frequently itu yang biasa kalian lakukan tetapi tidak on schedule atau tidak tersengaja, cuman sering kalian lakukan, itu namanya frequently. And then ada juga usually. Usually, of course kalian tahu ya, biasanya kalau always itu selalu. And then rarely, rarely di sini artinya adalah jarang, tapi menjurus ke jarang sekali, hampir tidak pernah. And then ada seldom. Seldom artinya juga jarang, tapi jarang kok. Gitu. And then ada juga normally. Normally, normalnya. Jadi kayak jadi, for example, you do the activity again and again. Jadi kayak normally-nya kalian kayak makan 3 kali sehari, kayak gitu. Okay, sometimes, usually, and occasionally can come at the beginning, in the end, or in the end of sentence. Sometimes, kadang-kadang gitu kan, we go to the cinema occasionally gitu kan. Kami pergi ke cinema occasionally, yang apa ya, sometimes juga, tapi in beberapa occasion kalau ada kesempatan aja gitu. The other adverb frequency don't usually move in this way. Always I have, nggak bisa. I have always. Gitu. Jadi tidak semua bisa di depan dan tidak semua bisa di belakang. And then ada juga present continuous. Biasa ya, kalau continuous pasti pakai verb ing. For example, I like Peter, he's always smiling, ya kan? It happens more than is usually. Jadi usually-nya itu biasanya menggunakan present continuous, which is verb ing, yang dia menggambarkan sesuatu yang biasa dia lakukan, smiling, giving, kayak gitu. Oke, ada will, would. Oke, and then kita going to the next material adalah used to, infinitive. Oke, kita move to page, wait a minute, halaman in the chapter 9 ya, of course. In a page, wait a minute. In a page 79 in language focus box. Ini dia, take a look. Nah ini, I lived next to the airport for years, so I am used to the noise. Gitu kan. Aku sudah tinggal di dekat atau di sampingnya bandara itu selama bertahun-tahun lamanya. So, maka daripada itu, I am used to the noise. Aku sudah terbiasa dengan suaranya. I am used to di sini adalah meaningnya adalah terbiasa. Oke, yang B, I used to live in Rome, but now I lived in Paris, gitu kan. Aku mungkin terbiasa di Roma, ya kan, karena dia pakai to live, to infinitive. Tapi sekarang aku pindah dan tinggal di Paris, mungkin. Jadi yang mungkin awalnya dia sudah terbiasa, terus dia pindah ke tempat yang mungkin baru ya, jadi dia harus beradaptasi lagi. Jadi strange to become adaptation lagi gitu. And then yang C adalah I'm getting used to traveling on the metro. I am getting
getting used to. Aku mulai terbiasa untuk berkeliling. Mulai terbiasa berkeliling atau traveling, melakukan perjalanan ya kan di metro. Kayak gitu. Coba di bawahnya. In which sentence is used verb? A past habit now finished. Yang mungkin dia itu kebiasaan yang lalu, tapi sekarang jadi terbiasa. Yang mana? Yang A. Karena dia sudah terbiasa. Mungkin awal-awal dia tinggal di airport, dia tidak terbiasa. Tapi kan dia ada kata for years. Bertahun-tahun lamanya. Jadi dia sudah terbiasa. And then a situation which is familiar in the first or in the beginning and then no longer strange. Jadi awalnya dia familiar terus dia jadi asing gitu in ending. Yang mana? Yang B karena dia pakai used to infinitive. Jadi kayak awalnya dia itu tinggal di Roma. Jadi of course dia sudah terbiasa dengan Roma. Terus dia pindah ke Paris jadi asing dan mungkin start to bikin adaptation lagi kan, adaptasi lingkungan kayak gitu. Of course, yang bawah a situation which is still strange but becoming easier. Yang awalnya asing ya kan, tapi menjadi terbiasa. You can use I'm getting used to traveling. Jadi mulai terbiasa. Itu tadi penggunaan used to infinitive. So now we're going to homophone and homonym material. Ada yang pernah dengar belum homonym sama homophone? Okay. You can open your book page 84. Ya kan, di halaman 84 nanti kita akan belajar homonym and homophone. Oke. Miss akan share about homonym dan homophone that you can read by yourself. Oke, take a look on your screen. Homonym di sini adalah word that sound-nya same, tapi sound-nya sama, spell-nya sama, but different meaning. Jadi kayak homonym itu adalah bunyi dan tulisannya sama, tetapi artinya yang berbeda. Itu namanya homonim. Bunyi dan tulisannya sama, plek-blejet, tapi artinya yang berbeda. I will give you example. Left. Left untuk kiri dan left untuk tinggal. Itu sama-sama left ya, L-E-V-T, tapi dia berbeda makna. Tapi bunyinya sama-sama left. Ada juga letter. Letter for surat dan letter for huruf atau abjad. Sama kan? Type sama type. Type untuk tipe dan type untuk mengketik. Ya kan? Nah, beberapa itu sama. Itu namanya homonym. And then ada juga homophone. Homophone itu artinya suaranya sama. Hampir sama ya, sounds-nya sama, tetapi different meaning sama tulisan gitu. Kayak 8 sama 8, untuk makan sama 8, sun sama sun. Arti pelafalannya sama kan, sun sama sun. Sun untuk anak laki-laki dan sun untuk matahari. Tulisannya aja udah beda, artinya beda. Cuman kalau homophone itu berasal dari kata phone ini loh, bunyi yang sama. Homo itu sama, phone itu bunyi yang sama. Kayak gitu. Ada juga pray sama mail sama mail. Mail untuk email ya kan, surat. Mail untuk laki-laki. Ada juga night sama night. Night itu untuk malam, night yang K-N-I-G-H-T itu pisau. Knight, tulisannya knight, tapi bacanya night. K-nya tidak usah dibaca. Kayak gitu. Sebenarnya ada satu lagi yaitu homograph. Kalau homograph itu tulisannya sama tapi dia berbeda makna. Win sama wine, live sama life. Udah tulisannya beda, tulisannya sama, bunyinya beda, artinya juga beda. Kayak gitu. Okay, so that's all the material about chapter 9. So now Miss akan move to the book. Miss pengen kalian untuk try
to apa namanya? Try to understand atau analysis about homophone sama homonym. Oke, coba take a look on your book page 84 halaman 84. Wait a minute. Ini ya, halaman 84 ya kan. So, I will give you the assignment. Tugasnya adalah activity 6 for homophone. Oke. Activity 6. Jadi, kalian coba ucapkan sesuai dengan pronunciation. Homophones are words with the same pronunciation, but spelling and different spelling and meaning. Misal, road, the road to the town center road. Ini kan bacanya old. Ini loh, old, road. Kayak gitu. Okay, I will give you the example. Number 1. Ada kata-kata word sama the ground. Terus kok ada kata ini ya? Ada huruf e sama ul. E sama u. Kan sama kan kalau ini R sama D road. Berarti ini whole. Ya enggak? The whole word and a hole in the ground. Mana yang tulisannya fonetik dan correct spelling. Yang sesuai dengan kalimatnya. Oke, whole word-nya itu tulisannya seperti apa, whole ground-nya itu seperti apa. Namanya homophone ya, jadi sama bunyinya, tetapi berbeda tulisan dan maknanya. Oke, so tugasnya adalah number 1 until 5. Oke, you can check in your dictionary about how you pronounce. Gitu. Oke, kalian bisa melihat dari sininya. And then Miss pengen ini activity 5. Think of 2 meaning in this word. Jadi Miss pengen bahwasannya kalian coba memikirkan 2 makna atau 2 makna yang terkait dari ini. Ini termasuk homonim. Oke, jadi ada 2 tugas ya, activity 5 dan activity 6. Activity 6 untuk homophone, activity 5 untuk homonym. Think of 2 meaning of this word. 2 makna. Oke, of course 2 makna yang berbeda ya. You can check a look on your dictionary biar kalian bisa menambah vocab kalian. Oke? So that's all for the chapter 9. I hope you understand. If you don't understand enough, just feel free to ask me by group WhatsApp or Google Classroom. Okay? So don't forget to your excitement ya. Activity 5 dan activity 6. Okay? So I think that's all for this material. Thank you for watching everyone. Stay healthy.